Halo semuanya, balik lagi di Kemas UI YouTube channel. Kali ini aku bakal bahas gimana sih cara-caranya masuk ke UI. Nah, di UI itu memiliki dua jalur masuk. Yang pertama jalur prestasi dan yang kedua jalur ujian atau tes tertulis. Nah, untuk jalur yang pertama yaitu jalur prestasi itu dibagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama ada SNMPTN, yang kedua ada PPKB, dan yang ketiga ada talent scouting. Nah, untuk yang SNMPTN ini kalian bisa masuk menggunakan jalur rapot. Dan kalau kalian keterima lewat jalur SNMPTN, kalian bakal masuk di S1 reguler UI. Nah, jalur SNMPTN ini hanya didapat oleh pelajar yang lulus pada tahun yang sama. Contohnya misalnya aku dapat SNMPTN itu tahun 2019 karena aku angkatan yang lulus di tahun 2019. Lalu yang kedua ada jalur PPKB, di mana cara masuk UI dengan menggunakan nilai rapot juga, ditambah dengan sertifikat-sertifikat yang kalian miliki, lalu esai yang berisikan mengapa kalian memilih jurusan tersebut. Dan jurusan yang bisa kalian pilih melalui jalur PPKB ini ada vokasi dan S1 paralel. Lalu, pelajar yang bisa mengikuti jalur PPKB ini hanya pelajar yang ada di sekolah-sekolah yang diundang oleh UI. Nah, yang ketiga ada talent scouting, di mana syarat masuknya itu sama dengan PPKB, hanya saja ditambah satu lagi syaratnya, yaitu melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Nah, untuk masuk UI dengan jalur tes atau ujian tertulis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada SBMPTN dan yang kedua adalah SIMAK UI. Untuk jalur SBMPTN sendiri itu jalur yang paling banyak dipilih para siswa. Nah, untuk mengikuti SBMPTN ini, kalian harus mengikuti tes UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer yang diadakan oleh LTMPT. Kalau kalian lulus dari jalur SBMPTN, kalian bisa masuk ke kelas S1 reguler di UI. Lalu ada jalur tes atau ujian tertulis yang diadakan oleh UI yaitu SIMAK UI. Nah, materi yang diujikan itu ada TPA dan TPS. Uniknya di SIMAK UI ini, kalian bisa memilih sampai 6 pilihan prodi. Tapi dengan syarat untuk yang reguler itu maksimal 3, paralel juga maksimal 3, dan yang vokasi juga maksimalnya 3. Jadi bisa kalian mix tuh, misalnya 3 reguler dan 3 paralel, atau bisa juga 2 reguler, 2 paralel, dan 2 vokasi, atau bisa juga 3 reguler, 2 paralel, dan 1 vokasi. Tips and trick mengenai UTBK di pandemi ini kan lebih kayak kita itu harus banyak ngebanyakin bendahara soal kita, kayak kan kita juga pandemi ini semua hal itu bisa bersifat daring kan, jadi kayak nggak menutup kemungkinan kita buat ngumpulin soal gitu, buat semakin banyak soal juga semakin bagus, karena kita juga di UTBK itu nggak tahu gimana bakal gambaran soal yang keluar. Jadi mungkin dengan kalian perbanyak soal-soal gitu, kalian dengan mudah menemukan tips and trick buat diri kalian sendiri untuk menjawab soal-soal tersebut. Untuk tips and trick belajar ya, mungkin bisa dibilang hampir sama kayak UTBK, kayak bendahara soal kalian tuh harus lebih banyak lagi. Mungkin bisa dengan cara ngumpulin soal dari teman-teman atau kayak ikut tryout, yang mana dengan tryout itu kita tuh ada gambaran gitu buat kedepannya bakal soal yang diujiin gimana. Jadi nggak semua hal itu kita pelajarin. Kayak kata saya lebih ke belajar itu mungkin lebih belajar pintar efektif ya. Efektif dalam mengalokasikan waktu atau dalam pemilihan materi juga, karena kita kan sebagai mahasiswa tentunya punya limit ya atau batasan. Nah, kita itu harus mengerti juga tentang limit kita sebagai seorang mahasiswa, yang mana apabila kita melewati batas dari limit itu, tentunya kita kayak misalnya kalian ya, contohnya sebelum UTBK itu pasti kayak hektik banget kan, mau ikut ujian sampai belajar tengah malam gitu atau sampai pagi. Nah, mungkin itu bisa ngelewatin batas limit kalian sebagai seorang siswa. Tapi hal tersebut ngebuat pelajaran yang kalian peroleh itu nggak maksimal dan nggak efektif. Jadi mungkin lebih ke kalian itu lebih mengalokasikan waktu dengan baik. Mungkin energi yang kalian simpan itu bisa kalian gunakan untuk di esok hari untuk belajar, bukan kita push dalam satu hari gitu. Saran dari aku kayak yang aku bilangin, kita kan harus banyak soal tuh, tryout di mana-mana kita ikutin. Nah, tapi kan materi itu luas ya. Kayak kita ngapain sih buang waktu sia-sia untuk belajar materi yang bisa dibilang nggak masuk untuk di SIMAK UI gitu. Jadi mungkin dengan adanya tryout TOSKA gitu bisa bikin kalian tahu gambaran untuk soal-soal UI itu gimana. Jadi kalian bisa efisiensi waktu dan waktu belajar kalian bisa lebih efektif dengan memaksimalkan materi-materi yang ada dan telah diujikan di TOSKA.
Mungkin itu aja sih. Untuk online sendiri kita praktikum biasanya kayak dikasih rekaman-rekaman video gitu. Terus ada beberapa aplikasi yang dipakai juga mungkin bisa ngebantu kita. Tapi mungkin untuk daring sendiri, kayak aku anak kedokteran, sebagian besar pelajaran itu kan datang pakai Zoom gitu. Terus ada beberapa praktikum juga yang melalui beberapa aplikasi. Menurut aku itu bisa dibilang gak efektif ya, karena kita itu sebagai dokter harus kayak terjun langsung gitu, kayak ngeliatin bagaimana kondisi kadaver atau mayat. Kan kalau di gambar-gambar gitu kayak udah jelas yang ini bagian ini, sementara kalau kita terjun langsung itu kayak nggak ada yang bisa jadi patokan kita mengenai suatu organ gitu. Jadi lebih mengerti kondisi lapangan kalau kita belajar secara offline. Tadi Kak Johan bahas tentang gimana sih kuliah online versi UI. Kalau aku sekarang bakal ngebahas gimana sih kuliah di UI versi offline-nya. Jadi di UI itu udah pasti belajarnya fun, dan tentunya juga kita memiliki dosen-dosen yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Terus di UI juga banyak banget fasilitas yang memadai para sivitasnya, seperti Bikun ini bis kuning, di mana Bikun ini beroperasi dari hari Senin hingga hari Sabtu. Dan untuk Bikun sendiri ada yang unik nih. Bikun itu ada 2 jenis, ada Bikun merah dan ada Bikun biru. Nah, Bikun merah ini artinya Bikun yang rute pertamanya itu melewati Fakultas Hukum, sedangkan Bikun biru rute utamanya itu ke arah Fakultas Teknik. Terus di UI itu kalian bisa ngekos, di mana kos-kosannya itu ada di sekitar UI, jadi kalian bisa jalan kaki doang nih dari kosan ke kampus. Dan uniknya di UI itu punya asrama, di mana asrama ini terletak di dalam UI, dan asrama itu lebih diprioritaskan untuk anak-anak rantau. Jadi kalian punya kenalan mulai dari Sabang sampai Merauke. Lalu buat kalian yang mau pergi ke arah Bogor atau arah Jakarta, kalian bisa naik kereta di stasiun yang ada di UI, yaitu Stasiun Pochin atau Pondok Cina dan Stasiun Universitas Indonesia. Buat kalian yang aktif banget berorganisasi, biasanya kalian itu dikumpulin di Pusgiwa atau Pusat Kegiatan Mahasiswa. Nah, di Pusgiwa ini kalian bisa ngadain diskusi, latihan, atau sekedar ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari paguyuban. Mungkin segitu aja dulu cerita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!